Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Saudara-saudariku, di dalam bacaan kedua, Paulus berhadapan dengan orang-orang Roma, jemaat awali Roma. Mereka sebagai orang-orang Kristen perdana menghadapi kehidupan yang berat. Mereka hidup di dalam penderitaan, mereka hidup di dalam kesengsaraan, bahkan mereka dibunuh karena iman mereka pada Kristus. Mereka dikejar-kejar, hidup mereka tidak aman. Inilah situasi yang dihadapi oleh Paulus kepada orang-orang yang hendak diteguhkan imannya. Maka Paulus menantang kepada mereka, "Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah pedang? Apakah penderitaan? Apakah penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan?" Paulus menantang, dan Paulus sekaligus meneguhkan, hendaknya kalian jangan terpisah dari kasih Kristus. Hendaknya karena kasih Kristus, kalian harus menjadi pemenang atas penderitaan, atas persoalan-persoalan hidup, atas bahaya, karena Tuhan menyertai mereka, karena Tuhan menopang mereka, karena Tuhan melindungi mereka. Inilah, saudaraku terkasih, warta yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Dia meneguhkan sekaligus menantang, hendaknya tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Janganlah semua penderitaan yang mereka alami itu memisahkan mereka dari kasih Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya kira kita semua ada di dalam situasi yang sama dengan jemaat di Roma. Kita tahu bahwa saat ini kita hidup dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam kesusahan, bahkan dalam bahaya karena virus corona. Kalau orang-orang Roma berhadapan dengan pedang dari orang-orang yang mengejar mereka, maka musuh yang kita hadapi adalah musuh yang tidak kelihatan, namun saudaraku terkasih, dia juga mencabut nyawa kita. Virus corona menghadirkan penderitaan, kesesakan, kelaparan, persoalan-persoalan. Saudara-saudari, banyak di antara kita, umat manusia di Indonesia mengalami depresi. Bagaimana harus tinggal, bekerja, belajar di rumah, yang akhirnya menimbulkan persoalan-persoalan baru, menimbulkan stres, depresi, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya orang-orang atau kita akan kehilangan kasih Kristus. Kita akan tidak setia dan meninggalkan iman kita. Dalam situasi seperti ini, saudaraku terkasih, ada dua model atau dua kelompok orang. Yang pertama, yaitu dalam situasi pandemi virus corona, ada sekelompok orang yang mengeluh dan mengeluh, menyalahkan sana, menyalahkan sini, menyalahkan pemerintah, menyalahkan gereja, pastor paroki, menyalahkan pihak sekolah, hanya menyalahkan dan menyalahkan. Dan apa yang dibuat akhirnya? Nothing.
tidak berbuat apa-apa. Dan kemudian bagaimana kelanjutan hidupnya? Mereka adalah orang-orang yang kalah, saudaraku terkasih. Mereka juga diantaranya adalah orang-orang yang tidak setia pada Kristus, memisahkan dirinya dari Kristus, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kalah. Sekelompok orang yang lain adalah orang-orang yang mampu melihat peristiwa pandemi virus corona ini sebagai suatu kesempatan. Ada syukur dalam hidup mereka, melihat ada rahmat, ada berkat di dalam masa pandemi ini, sehingga mereka mencari peluang. Ada banyak orang sementara kolaps, banyak orang sementara menjadi the loser, orang yang kalah. Tetapi banyak orang juga, saudaraku terkasih, menjadi pemenang, orang yang berhasil, karena bersyukur kepada Tuhan menemukan rahmat di balik pandemi ini. Tidak menyalahkan sini, tidak menyalahkan sana, tetapi bersyukur kepada Tuhan dan tidak kehilangan kasih Tuhan. Dan akhirnya saudaraku terkasih menjadi pemenang. Seperti dikatakan di dalam bacaan kedua, kita lebih daripada orang-orang yang menang karena Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudari, siapakah kita? Apakah kita adalah kelompok orang yang kalah, ataukah kita adalah kelompok orang yang menang? Kalau kita ingin menjadi kelompok orang yang menang, maka mari jangan pisahkan diri kita dari kasih Tuhan. Jangan pisahkan diri kita dari kasih Tuhan hanya karena persoalan-persoalan yang muncul karena virus corona. Banyak orang menggugat, bahkan menyalahkan Tuhan. Di mana Engkau Tuhan? Apakah Engkau menghukum kami? Apa salah kami sehingga kami harus menderita? Saudara-saudariku, Allah adalah Allah yang pengasih. Dia peduli akan kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam bacaan Injil, menunjukkan bagaimana Allah hadir dalam pribadi yang peduli. Ketika Yesus melihat orang-orang yang mendengarkan Dia sehingga harus berjalan mengejar Kristus, dikatakan di sana, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kemudian Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Allah memiliki hati, saudaraku terkasih. Allah juga merasa sedih. Allah juga merasa peduli akan keadaan kita. Namun apakah kita percaya? Iya. Kalau kita mau menang, kita harus percaya Allah yang peduli, Allah yang mendengarkan bila orang berseru kepadanya. Di dalam Mazmur, tanggapan saudaraku terkasih, dikatakan di sana, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, saudaraku terkasih, bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Tuhan mendengar. Sekali lagi, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepada kita. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup pada saat ini, menghadapi problematik hidup, kepada siapa kita datang? Kepada siapa kita datang? Hari ini saudaraku terkasih, firman Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku. Datang kepada Tuhan yang peduli, yang hatinya penuh belas kasih. Dan saudaraku terkasih, mari kita datang kepada Tuhan, supaya kita tidak semakin terpisah dari Kristus, dan kita boleh menjadi pemenang-pemenang dalam situasi yang sulit pada saat ini. Saudara, kita bukan hanya datang menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita, bukan hanya datang untuk menyerukan persoalan-persoalan kita. Hal yang penting, kita datang dan kita mendengarkan. Kita datang dan kita mendengarkan. Di dalam bacaan pertama, Yesaya mengatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu
akan hidup. Sekali lagi saudaraku terkasih, mari kita tulis dalam hati kita, kita hidupi. Sendengkanlah telingamu, kita datang kepada Tuhan hari ini di dalam perayaan Ekaristi atau juga waktu yang ada. Kita datang kepada Tuhan, menyendengkan telinga kita dan mendengarkan, maka kamu akan hidup. Saudara-saudari, di dalam persoalan kita pada saat ini, siapa yang kita dengarkan? Siapa yang kita ikuti? Di dalam medsos banyak berita-berita, banyak juga hal-hal yang tidak benar. Kita lebih suka mendengar itu, sehingga akhirnya kita mendengar dengan emosi. Karena emosi juga di dalam keluarga, setiap pembicaraan, apalagi dalam keluarga yang depresi, stres karena situasi ini, maka yang meledak, yang dominan adalah emosi. Karena emosi saudaraku terkasih, maka yaitu asal berbicara, asal malah ikut-ikutan memberikan warta yang tidak benar. Maka mari pada situasi seperti ini, tidak salah saya katakan Anda mendengar medsos supaya memiliki pengetahuan, tetapi bukan untuk memperkeruh situasi. Maka saya mengajak, mari kita mendengarkan Tuhan, maka kita akan hidup. Di dalam firman Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan. Saya ingat apa yang dikatakan oleh surat Yakobus yang pertama ayat 19. Hendaknya kamu cepat mendengarkan, bukan cepat berbicara, apalagi cepat marah. Maka kalau kita datang kepada Tuhan berseru dan kita mendengarkan Dia, saudaraku, kita akan memiliki kekuatan, kita akan tetap setia pada kasih Tuhan, dan akhirnya kita boleh menjadi pemenang-pemenang atas hidup ini. Apapun keadaannya, kalau kita tidak terpisah dari kasih Kristus karena selalu mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan peneguhan dari firman Tuhan, mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan, saya percaya saudaraku terkasih, kita akan keluar sebagai pemenang-pemenangnya. Sekali lagi Paulus mengatakan, segala makhluk lain manapun tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak terpisah dari kasih Kristus karena kita mendengarkan. Mari saudaraku terkasih, kita warnai hidup kita yang ada di dalam kesulitan, yang ada di dalam problematik, yaitu dengan datang kepada Tuhan, menyendengkan telinga kita, mendengarkan kita, dan Allah yang hatinya penuh belas kasih akan menopang kita, membantu kita, menolong kita, dan kita akhirnya beroleh hidup. Jangan biarkan hidup Anda dikalahkan oleh persoalan-persoalan yang ada saat ini. Tetapi mari kita menangkan hidup kita atas persoalan-persoalan karena kita tetap setia pada Tuhan. Tuhan yang hatinya selalu terarah pada kita, yang hatinya selalu tergerak untuk menolong, membantu, dan juga mengeluarkan kita dari kesulitan-kesulitan. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita saat ini dan selanjutnya. Tuhan memberkati.